Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas akhir analisis laporan keuangan. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri, Adiza Putri Pramita, NIM K77180003, yang kedua, Aida Nur Fitriana, NIM K771804, yang ketiga, Alda Pramudia, NIM K771806, dan yang keempat, Dinda Risna Alfianti, NIM K771825. Kelompok kami memilih menganalisis laporan keuangan suatu PT yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman selama 8 tahun terakhir. Kelompok kami menganalisis laporan keuangan tersebut dengan analisis trend time series, analisis rasio, dan forecasting. Baik, saya Adiza Putri NIM 03 akan menjelaskan hasil analisis trend time series pada bagian liquidity ratio yang mencakup rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, dan rasio probabilitas pada bagian profit margin dan operating income ratio. Dapat dilihat pada slide yang menampilkan tabel-tabel liquidity ratio dan perhitungannya. Dalam tabel kita dapat melihat kolom X, kolom Y, kolom XY, dan kolom X pangkat 2. Kolom X di sini menggambarkan berapa banyaknya tahun laporan keuangan tersebut dianalisis. Karena kelompok kami mengambil 8 tahun terakhir, maka dalam kolom X tersebut kita menuliskan dari angka 1 sampai angka 8. Untuk kolom Y pada bagian rasio lancar, kita dapat mengetahui dari persentase pembagian total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, untuk kolom X dan Y adalah perkalian antara kolom X dan kolom Y setiap barisnya. Selanjutnya, untuk kolom X pangkat 2 adalah hasil dari pemangkatan kolom X. Nah, setelah itu setiap kolom dijumlahkan seperti yang tertera pada total di baris paling bawah. Selanjutnya, kita dapat mengetahui Y sama dengan A plus BX dengan mencari B terlebih dahulu. B dapat kita ketahui dengan cara total XY dikurangi dengan total XY yang dibagi dengan jumlah tahun laporan keuangan yang kita analisis. Karena kita menganalisis 8, maka akan dibagi 8. Dan selanjutnya dibagi dengan total X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dibagi 8. Selanjutnya kita akan mengetahui A dengan cara total Y atau total rasio lancar dibagi dengan 8 dikurangi dengan B yang dikali dengan total X dibagi 8. Setelah mengetahui B dan A, kita dapat memasukkannya pada Y sama dengan A plus BX dan kita dapat mengetahui hasilnya. Selanjutnya, untuk rasio cepat dan rasio kas, perhitungannya sama dengan rasio lancar. Yang membedakan pada kolom Y, yaitu pada rasio cepat, didapatkan dari persentase penjumlahan kas dengan piutang bukan usaha dan piutang usaha yang dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, untuk rasio kas, kita dapat mengetahuinya dengan persentase kas yang dibagi dengan total jangka pendek. Selanjutnya, kita dapat mengetahui Y-nya untuk rasio cepat dan rasio kas seperti yang sudah tertera pada slide. Baik, ke slide yang selanjutnya, yaitu analisis trend time series untuk rasio probabilitas, profit margin, dan operating income ratio. Perhitungan dengan rasio probabilitas ini sama dengan liquidity ratio yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada profit margin, kita dapat mengetahui kolom Y dari persentase laba bruto dibagi dengan penjualan neto pada suatu laporan keuangannya. Sedangkan untuk operating income ratio, kita dapat mengetahuinya dari persentase penjualan neto dikurangi dengan laba sebelum beban pajak penghasilan yang dibagi dengan laba bruto. Selanjutnya, karena perhitungannya masih sama, kita dapat mengetahui A dan B, profit margin dan operating income ratio, dan selanjutnya kita dapat mengetahui hasil dari Y sama dengan A plus BX yang sudah tertera pada slide ini.
Saya, Aida Nur Fitriana, NIM K771804 akan menjelaskan di bagian analisis trend time series pada poin return of investment, return of equity, dan solvency ratio. Pertama, return of investment. Dapat kita lihat di sini terdapat 4 komponen, yaitu tabel X, tabel Y, tabel X kali Y, dan tabel X pangkat 2. Tabel X ini diperoleh dari tahun laporan keuangan. Karena kelompok kami mencari laporan keuangan selama 8 tahun, maka tabel X ini diisi dari angka 1 sampai 8. Kemudian untuk tabel Y sendiri, angka 0,107317 didapatkan dari perhitungan analisis rasio yang sudah dihitung sebelumnya di bagian return of investment. Kemudian untuk tabel X dan Y, itu tinggal dikali dari X dikali Y, sehingga ditemukan hasilnya. Seperti ini. Kemudian untuk X pangkat 2 juga sama. Tinggal X dipangkatkan 2, kemudian ketemu hasilnya. Kemudian masing-masing dari komponen tersebut dijumlahkan totalnya, sehingga X ditemukan hasilnya yaitu 36. Tabel Y 0,462866. Tabel X kali Y 1,5465505 dan tabel X pangkat 2 ditemukan 204. Sehingga tinggal dimasukkan rumusnya untuk memperoleh hasil B, yaitu 1,546551 dikurang 36 dikali 0,462866 dibagi 8 karena 8 tahun dan dibagi lagi 204 dikurang 36 dipangkatkan 2 kemudian dibagi 8 tahun. Kemudian akan diperoleh hasilnya B, minus 0,013. Sementara untuk yang A, rumusnya adalah tabel Y 0,462866 dikurangin B, yaitu yang minus 0,013, kemudian dikali total dari tahun 36 dan dibagi 8 tahun. Akan ditemukan hasilnya yaitu 0,520. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan A min BX, yaitu 0,520 min 0,012X. Untuk return of equity juga sama. Untuk tabel X juga sama seperti sebelumnya karena 8 tahun, jadi ditulis 1-8. Tabel Y juga diperoleh dari analisis rasio di bagian return of equity. Begitu pula dengan X kali Y dan X pangkat 2. Dan rumus untuk menemukan hasil B juga sama, yaitu tabel Y, tabel X kali Y, yaitu yang 2,9301 dikurangi total dari tahun, kemudian dikali total dari Y, tabel Y, kemudian dibagi 8 tahun, dan dibagi lagi total dari X pangkat 2 dikali 2, dan dibagi 8. Kemudian akan ditemukan hasilnya, yaitu minus 0,0219498. Untuk yang A juga sama seperti sebelumnya, yaitu tabel total dari tabel Y dikurangi A dikali total dari tabel X dibagi 8 tahun, kemudian akan ditemukan hasilnya yaitu 0,9547766. Dan tinggal dimasukkan ke dalam rumus yaitu Y sama dengan A plus BX. 0,954 karena di sini B-nya minus, jadi minus 0,021X. Selanjutnya, untuk tabel solvency ratio juga sama. Untuk tabel X diisi seperti biasa, 1-8. Tabel Y dilihat dari tabel analisis rasio di bagian solvency ratio. Kemudian tabel X dikali Y.
kemudian X pangkat 2. Dan masing-masing dari komponen tersebut ditotal, dan tinggal dicari B dan A dengan cara yang sama. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX. Karena di sini kita dapat lihat B-nya itu tidak negatif, maka rumusnya diperoleh Y sama dengan 0,361 plus 0,20X. Kemudian, untuk net profit margin, itu sama seperti tadi, tabel X diperoleh dari angka laporan keuangannya, karena kita mencarinya 8 tahun, jadi 1-8. Kemudian untuk tabel Y, diperoleh dari perhitungan analisis rasio di bagian net profit margin. Dan untuk X kali Y, tinggal dikalikan saja, X dikali Y, X pangkat 2 juga begitu. Dan kemudian tiap komponennya ditotal, dan untuk itu, kita mencari rumus B dan A, kemudian kita masukkan ke dalam Y sama dengan A plus BX. Karena di sini B-nya minus, jadi rumusnya adalah Y sama dengan 0,658 minus 0,002X. Selanjutnya, untuk earning power of total investment juga sama. Untuk pengisian tabelnya sama seperti yang tadi dijelaskan. Dan untuk pencarian B dan A-nya juga sama yang tadi dijelaskan. Sehingga tinggal dimasukkan saja, karena di sini B-nya juga minus, jadi rumus yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,704 min 0,016X. Saya Alda Pramudia, NIM K77180006 akan menjelaskan bagian analisis rasio dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Yang pertama ada rasio likuiditas, terdapat rasio lancar. Pada tahun 2012, rasio lancarnya yaitu 2,719975. Diambil dari sheet laporan keuangan 2012 bagian B dibagi sheet laporan keuangan 2012 bagian E. Begitu juga tahun-tahun berikutnya. Lalu ada rasio cepat. Rasio cepat pada tahun 2012 yaitu 2,1482244. Diambil dari sum lalu dibagi dari sheet laporan keuangan 2012 bagian B dan dibagi sheet laporan keuangan 2012 bagian E. Begitu juga tahun-tahun berikutnya. Lalu rasio kas. Pada tahun 2012 rasio kasnya yaitu 28,900645. Diambil dari sheet laporan keuangan 2012 bagian I dibagi sheet laporan keuangan 2013 bagian B ditambah sheet laporan keuangan 2013 bagian B ditambah sheet laporan keuangan 2012 bagian B ditambah sheet laporan keuangan 2012 bagian B dibagi 2. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya. Lalu ada rasio probabilitas. Terdapat profit margin. Profit margin pada tahun 2012 adalah 11%. Diambil dari sheet laporan keuangan 2012 bagian I dibagi sheet laporan keuangan 2012 bagian I. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, operating income ratio pada tahun 2012 yaitu 0,1275237. Diambil dari sheet laporan 2000 keuangan 2012 bagian I dikurangi sheet laporan keuangan 2012 bagian I dibagi sheet laporan keuangan 2012 bagian I dikali 100%. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya. Lalu net profit margin yaitu pada tahun 2012 yaitu 0,1050965 diambil dari sheet laporan keuangan 2012 bagian I dibagi sheet laporan keuangan 2012 bagian I dikali 100%. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya. Lalu ada earning power of total investment. Pada tahun 2012 yaitu 0,1426777. Diambil dari laporan keuangan 2012 bagian I dibagi sheet laporan keuangan 2012 bagian B dikali 100%. Lalu ada return for investment. Diambil dari sheet laporan keuangan 2012 bagian I
bagi sheet laporan keuangan 2012 bagian B dikali 100%. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya. Lalu ada return of equity. Pada tahun 2012 yaitu 19%, diambil dari laporan keuangan 2012 bagian I dibagi sheet laporan keuangan 2012 bagian E dikali 100%. Lalu ada solvency ratio. Terdapat debt to asset. Pada tahun 2012, debt to asset yaitu 27%. Diambil dari sheet laporan keuangan 2012 bagian E dibagi sheet laporan keuangan 2012 bagian B. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2019. Terima kasih. Saya Dinda Risna Elvianti, NIM K77181025, akan menjelaskan analisis laporan keuangan pada bagian forecasting. Di sini, kita akan menggunakan tahun ke-1 sampai 8. Untuk rasio lancar didapatkan dari sheet analisis trend time series pada bagian A, yaitu 2,77. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analisis time trend series pada bagian B, yaitu min 0,23. Lalu kita akan kalikan dengan 9 pada sheet perhitungan forecasting. Angka 9 itu menunjukkan tahun ke-9. Maka akan mendapatkan hasil yaitu 0,74. Untuk tahun seterusnya dilakukan dengan langkah yang sama. Selanjutnya, untuk rasio cepat didapatkan dari sheet analisis trend time series pada bagian A, yaitu 1,94. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analisis time trend series bagian B, yaitu min 0,21. Lalu kita kalikan dengan 9 pada sheet perhitungan forecasting. Lalu akan menunjukkan hasil yaitu 0,09 pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya juga melakukan langkah yang sama. Selanjutnya yaitu rasio kas didapatkan dari sheet analisis trend time series pada bagian A, yaitu 1,39. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analisis time trend series bagian B, yaitu min 0,15. Lalu kita kalikan dengan 9 pada sheet perhitungan forecasting dan akan menemukan hasil yaitu 0,00. Selanjutnya yaitu profit margin. Untuk profit margin didapatkan dari sheet analisis trend time series pada bagian A, yaitu 0,948. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analisis time trend series bagian B, yaitu min 0,066. Lalu kita kalikan dengan 9 pada sheet perhitungan forecasting dan akan menunjukkan hasil yaitu 35%. Untuk tahun selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya yaitu operating income ratio. Untuk operating income ratio didapatkan dari sheet analisis trend time series pada bagian A, yaitu 0,149. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analisis time trend series bagian B, yaitu 0,006. Lalu kita kalikan dengan 9. Selanjutnya akan menunjukkan hasil yaitu 0,20. Selanjutnya net profit margin. Untuk net profit margin didapatkan dari sheet analisis trend time series pada bagian A, yaitu 0,658. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analisis time trend series bagian B, yaitu min 0,002. Lalu kita kalikan dengan 9 dan akan menunjukkan hasil yaitu 0,64. Untuk tahun selanjutnya menggunakan langkah yang sama. Berikutnya earning power of total investment. Kita dapatkan dari sheet analisis trend time series pada bagian A, yaitu 0,704. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analisis time trend series bagian B, yaitu min 0,016. Lalu kita kalikan dengan 9, lalu akan menunjukkan hasil yaitu 0,56. Untuk tahun selanjutnya menggunakan langkah yang sama.
Selanjutnya yaitu return of investment. Kita mendapatkan dari sheet analysis trend time series pada bagian A yaitu 0,520. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analysis time trend series bagian B yaitu min 0,013. Lalu kita kalikan dengan 9, yaitu mendapatkan angka 41%. Untuk tahun-tahun berikutnya menggunakan angka yang sama. Selanjutnya yaitu return of equity. Itu kita dapatkan dari sheet analysis trend time series pada bagian A yaitu 0,954. Lalu selanjutnya kita tambah dengan data yang kita ambil pada sheet analysis time trend series bagian B yaitu 0,021. Selanjutnya kita kalikan dengan 9 akan menunjukkan hasil 76%. Untuk tahun selanjutnya menggunakan angka yang sama. Yang terakhir yaitu ada debt to asset menggunakan sheet analysis trend time series pada bagian A yaitu 0,361. Selanjutnya akan ditambah dengan data yang kita ambil pada sheet analysis time trend series bagian B yaitu 0,020. Lalu kita kalikan dengan 9 dan akan menunjukkan hasil yaitu 54%. Untuk tahun-tahun berikutnya menggunakan rumus yang sama. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.